Adapun faktor eksternalnya ini cukup banyak namun ketidaktegasan aparat penegak hukum, aparat yang ada di sekitar kita itu kadang-kadang juga ketegasannya itu kurang gitu. Kalau ada pelanggaran tindakannya itu tidak jelas. Bahkan yang konyol itu kalau ada kemudian ada pelanggaran justru tidak tindak tegas tapi ada negosiasi di belakang, itu yang adanya kesempatan ya. Kesempatan apa ya? Kesempatan untuk berbuat yang melanggar hukum tadi. Minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Kadang pemerintah itu membuat sebuah aturan atau perundang-undangan, itu sosialisasinya itu kurang gitu loh. Ya, sosialisasinya kurang. Mestinya secara ketentuan namanya peraturan pemerintah sebelum disahkan itu mesti harus diuji di depan publik atau diuji di masyarakat. Bagaimana jika rencana undang-undang itu diterapkan, dampaknya bagaimana, harus begitu. Tapi kebanyakan kita tidak tahu cerita awalnya, kemudian langsung ada ketentuan perundang-undangan. Itu kadang-kadang yang kemudian menjadikan penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang berikutnya terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Kita tahu moralitas bangsa kita, utamanya generasi muda ya, itu kalau kita tidak sadar ya, kalau menurut standar begitu semakin krisis kita ini. Atau bahkan juga sifat atau sikap-sikap bangsa Indonesia yang asli itu mulai terkikis gitu. Terkikis, terbawa oleh pengaruh-pengaruh asing, pengaruh-pengaruh budaya di luar kita. Berikut aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Ini juga faktor tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan standarisasi operasional peraturan itu, hanya main kekerasan, mungkin main tindakan yang tidak dibenarkan. Kemudian kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Kadang-kadang aparatur kita yang penegak hukum itu kadang-kadang overacting juga ada oknum yang overacting ya, itu yang juga menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu terjadi. Penyalahgunaan teknologi ya, sekarang teknologi kita tahu semuanya bahwa perkembangannya luar biasa, maka kita sebagai bangsa juga harus bisa benar-benar memanfaatkan kecanggihan kemajuan teknologi. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Apa penyebabnya diantaranya? Ya, pendidikan tidak merata. Ya, pendidikan yang tidak merata artinya untuk tingkat pendidikan itu masih belum bisa merata, belum seperti negara-negara yang sudah maju. Masih banyak anak-anak yang belum sekolah atau bahkan putus sekolah. Ya faktornya macam-macam penyebabnya. Munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, itu juga faktor. Banyaknya pengemis, anak-anak jalanan, itu faktor juga. Tingginya angka pengangguran karena minimnya lapangan kerja, ini juga merupakan faktor juga. Yang terakhir, pelanggaran hak cipta. Adapun kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara meliputi ada 4 hal. 1. Melanggar aturan berlalu lintas contohnya. 2. Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan.
ketiga unjuk rasa yang berakhir ricuh, kemudian tidak membayar pajak. Itu kasus pengingkaran kewajiban. Jadi yang masuk dalam kategori pengingkaran kewajiban itu contohnya itu contoh diantaranya, yang lain banyak. Ya melanggar aturan lalu lintas itu ya kalian bisa tahu sendirilah bagaimana yang tergolong melanggar ketentuan peraturan lalu lintas. Mungkin kalau kita naik sepeda motor apa naik mobil, kemudian tidak bawa SIM, STNK, kalau yang naik motor tidak pakai helm, tidak bawa SIM, nah itu juga merupakan melanggar aturan berlalu lintas. Tidak mentaati rambu-rambu, dilarang parkir, jika parkir sembarangan, lampu merah itu juga sering double lampu merah. Nah, ini kemudian menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Artinya apa? Ketika ada pembagian tugas di lingkungan kita masing-masing dalam menjaga keamanan lingkungan, kita tidak mau melaksanakan, itu juga merupakan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang ketiga unjuk rasa yang berakhir ricuh. Meskipun unjuk rasa penyampaian pendapat itu dijamin oleh undang-undang, tapi kalau yang menimbulkan kericuan dan anarkisme, nah itu yang dilarang. Yang namanya unjuk rasa menyampaikan pendapat itu ya harus profesional. Apa yang dituntut, apa yang diminta, itu harus jelas. Gitu loh. Jadi tidak hanya cukup kumpul-kumpul kemudian teriak di pinggir jalan, itu malah justru mencederai daripada martabat daripada seorang warga negara. Tidak membayar pajak, ya pajak apapun lah, pajak beli dan bangunan, pajak sepeda motor, pajak kendaraan, pajak yang lain yang ada unsur ketentuan pajak. Ya, itu juga merupakan bukti pengingkaran kewajiban terhadap itu. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara itu bisa diupayakan dari dua unsur. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara meliputi: satu, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi; dua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, 6, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, 7, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kemudian yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh yang di lingkungan mungkin mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian terakhir bangsa dan negara. Jadi kita harus menciptakan partisipasi dari semua elemen tadi, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau itu kompak semuanya saling bertanggung jawab, insya Allah kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara itu akan bisa kita tekan dengan maksimal. Itu mungkin ada yang tanyakan ya terkait dengan paparan saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini sebelum kita akhiri karena sudah pukul 11 harinya Jumat, tolong kalau ada absen nanti silakan isi di link yang sudah kami kirim via WA ya. Kemudian untuk tugasnya nanti juga akan kita kirim di WA, dan tugas akan kami tunggu sampai pukul 15 ya. Setelah pukul 15 kalau ada yang mengumpulkan berarti sudah tidak bisa diterima. Tolong untuk bisa diperhatikan. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang perlu disampaikan?
Tadi sudah absen. Iya, absen lagi karena tadi linknya salah ya tadi yang pertama itu ya. Yang benar yang kedua ya, yang kedua. Oh, silakan absen lagi saja. Ya, itu ya. Jadi terkait dengan absennya itu. Ini benar, tapi itu waktu pengisiannya salah. Ya, karena tadi kan kegiatannya belum mulai. Tadi salah kirim saja. Maksudnya kan kegiatan absen itu dimulai ketika Zoom berlangsung sampai akhir gitu loh. Ya, itu hanya kesalahan teknis tadi dalam pengiriman. Masih di awal belum mulai sudah saya kirim. Gitu ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diaktifkan kameranya semuanya. Kita mau berdoa, kita tutup acara ini atau kita tutup pertemuan kita. Silahkan semuanya bisa diaktifkan kameranya. Terima kasih. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan di Zoom kali ini sudah sampai pada ujung pembahasan. Oleh karena itu saya harapkan untuk ke depan kalian semuanya bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan, sehingga nanti kalau ada kesempatan kita bertanya, nanti kita bisa saling membantu. Jadi gitu. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting kalian aktif, itu juga akan ada penilaian tersendiri dari saya. Ya, jadi begitu. Ya, itu marilah acara Zoom materi PPKN hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya sekali lagi. Mengucapkan terima kasih pada semuanya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, istirahat cukup, dan gunakan waktumu sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya undur diri ya. Memajukan kesejahteraan umum. Jadi pemerintah atau negara itu punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya secara umum tanpa pilih-pilih suku, bangsa ataupun suku, agama, tidak jadi pilihan. Pokoknya selama menjadi warga negara Indonesia, kesejahteraan umum itu merupakan tanggung jawab negara untuk dibikin semakin maju. Kemudian yang berikutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memiliki satu kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan satu juga ataupun hak bagi seorang bangsa. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sebagai warga negara memiliki satu hak ya, atau kewajiban negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga apa? Negara kita itu juga termasuk dalam anggota organisasi tingkat dunia, utamanya organisasi perdamaian. Seperti contoh, negara kita juga termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa. Kemudian kalau di bidang ekonomi mungkin
praktek. Kalau di bidang apa ya istilahnya sosial dan juga budaya bisa masuk di ASEAN, negara-negara Asia. Itu kalau PBB kan dunia, artinya seluruh negara dunia yang menjadi anggota. Jadi kalau untuk ASEAN itu biasanya ya anggotanya hanya terbatas negara-negara yang di wilayah Asia. Jadi itu anak kalian. Langsung orang yang dilakukan mungkin jadi itu hak dan kewajiban warga negara terhadap hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Jadi ada beberapa. Mungkin dari situ anak-anakku mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan satu pendapat mungkin ya. Kami persilahkan bisa mengacungkan tangan ya. Kemudian videonya bisa diaktifkan. Ya mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan paparan yang telah saya sampaikan tadi ya, silahkan, tidak apa-apa, juga saja bisa menyampaikan dengan mengaktifkan mic-nya ya, itu diklik bisa diaktifkan. Silahkan, mungkin dari kalian semuanya ada mungkin di situ. Coba atau mungkin begini sebagai pancingan, mungkin di sini coba Sidki mau bertanya mungkin. Silahkan Sidki. Untuk kameranya bisa diaktifkan ya. Coba kameranya bisa diaktifkan. Sasa mungkin ada pertanyaan atau selfie. Fahma mungkin juga, silakan dengan mengacungkan tangan, tidak apa-apa. Belajar bicara dari jauh ini. Kalau di depan kelas kadang-kadang kalian malu. Kalau ini kan nyantai aja. Kita sharing, ya. Kita sharing, kita diskusi, tidak apa-apa, silakan. Materinya tadi itu sudah sama pinjam buku di perpus apa belum? Nah itu segera dipinjam nanti supaya kalian bisa melihat materi yang saya sampaikan ini gitu. Ya. Silakan kalau ada Anifa mungkin ya atau Fahma, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak apa-apa, yang dalam satu bab itu atau yang lain, perkara yang lain tidak apa-apa, monggo. Coba kita belajar mengeksplor ya. Silakan kalau ada. Fahma mungkin mau tanya mungkin Fahma itu. Ya. Tidak usah takut. Oh kalau di HP tidak bisa dipahami. Oke. Ya memang kalau di HP layarnya kecil ya. Jadi untuk paparan antara yang di PowerPoint itu mungkin agak sedikit sulit memang ya.
Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan tentang kewajiban warga negara. Ya, mungkin kewajiban warga negara kepada negaranya. Mungkin Putri Sukma, apa kira-kira? Satu-satu coba, satu-satu aja. Apa kewajiban kita sebagai warga negara itu dengan negara kita apa? Satu. Putri Sukma bisa dengar suara saya? Ya, kewajiban kita sebagai warga negara terhadap negara apa yang pertama? Hanifah mungkin tahu, dibantu coba. Silakan, Hanifah mungkin tahu, mungkin dibantu Putri Sukma coba. Kewajiban warga negara terhadap negara. Mic-nya dibunyikan toh, mic-nya diaktifkan. Nggak dengar dari sini. Itu mic-nya itu diaktifkan. Coba yang lain mungkin ada. Coba diulang agak keras. Apa tuh Putri Sukma? Hak dalam mendapatkan keadilan sosial. Hak dalam mendapatkan keadilan. Yang kewajiban itu kan hak. Kewajiban kita sebagai warga negara terhadap negara. Itu kalau hak kita sebagai warga negara dari negara itu mendapatkan hak keadilan. Mungkin kalau kewajiban, apa kewajiban kita? Mungkin ada yang lain yang tahu. Kalau kewajiban, ya contohnya kewajiban itu, contohnya saya beri contoh ya satu ya. Kewajiban kita terhadap negara yaitu membela negara. Itu satu. Mungkin ada yang kedua. Menjaga nama baik negara. Itu juga kewajiban. Ya. Adapun hak kita sebagai warga negara itu mendapatkan keadilan di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi mau mendapatkan hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu hak. Tapi kalau kewajiban yaitu diantaranya jadi bela negara, kemudian menjaga nama baik negara, itu merupakan kewajiban kita. Taat kepada hukum dan pemerintahan itu juga kewajiban. Jadi kita mentaati hukum dan pemerintahan itu kewajiban sebagai warga negara. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau bertanya mungkin?
Tidak ada. Kalau tidak ada, coba saya lanjutkan ya pembahasan kita. Nah, berikutnya hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang di atas tadi. Ini pendapat ahli sebetulnya, yaitu menurut Winarno yang disampaikan pada tahun 2014 terkait hak negara terhadap warga negaranya. Di situ ada 3. Yang pertama, hak negara untuk ditaati hukumnya. Kemudian hak negara untuk dibela, ya itu hak negara. Hak berarti kebalikannya kan kewajiban. Jadi ditanya kewajiban warga negara terhadap negaranya, ya itu tinggal itu nambah yang hak itu diganti kewajiban. Kata hak itu diganti kewajiban. Contohnya kewajiban warga negara untuk ditaati hukumnya, kewajiban negara untuk dibela, kewajiban negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Itu hak negara, kewajiban negara. Nah, adapun hak negara terhadap warganya, ya ini ada 3. Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Jadi seperti yang saya katakan di depan tadi, segala sesuatu kebutuhan yang menyangkut kepentingan orang banyak itu senantiasa dimonopoli atau dikuasai oleh negara. Tujuannya apa? Supaya pemanfaatannya itu bisa maksimal, jadi tidak dikuasai oleh perseorangan. Nah, kalau dikuasai oleh perseorangan, itu biasanya yang terjadi akan timbul permasalahan, yaitu lebih pada kepentingan bisnis perseorangan. Jadi tidak ada unsur demi kepentingan umum. Adapun kewajiban negara terhadap warga negaranya, di situ pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Seperti yang disampaikan temanmu tadi, itu kewajiban negara terhadap warganya, yaitu untuk menciptakan sistem hukum yang adil. Adil untuk semua, bukan adil untuk kelompok atau perseorangan. Kemudian yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Jadi hak asasi warga negara itu juga dijamin oleh negara. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Sistem pendidikan nasional terus dimodernkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, apalagi sekarang era kondisi pandemi seperti ini seluruh elemen pendidikan itu wajib untuk bertransformasi atau merubah sistem pendidikan. Ya, contohnya ya seperti saat ini, biasanya kalian datang ke sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung, sekarang melalui sistem Zoom atau sistem pembelajaran daring jarak jauh. Kemudian kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Jadi negara memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya. Kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Ini kewajiban negara untuk memberikan kebebasan terhadap warganya yang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hak dan kewajiban warga negara dari nilai-nilai Pancasila itu dikelompokkan menjadi 3.
Ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila, dan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila terdiri dari 5 itu. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya ini merupakan wujud pengamalan sila pertama. Kemudian yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, atau nilai kemanusiaan yang kita sebagai makhluk manusia yang diberi akal dan pikiran harus memiliki sikap pri-kemanusiaan. Yang ketiga nilai persatuan Indonesia, jadi menjaga ukhuwah kerukunan ya, antar sesama anak bangsa. Kita berupaya untuk menghindari perpecahan antar warga negara atau antar anak bangsa ya. Kemudian yang kelima nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya keadilan dalam pembangunan yaitu harus merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah lebih merata dibanding pada masa-masa lalu. Pencapaian pembangunan negara kita sekarang sudah hampir merata, mulai dari paling ujung atau bahkan paling pinggiran pulau yang ada di negeri kita ini sudah merasakan dampak kemajuan pembangunan baik itu infrastruktur dan yang lain. Infrastruktur ya fisik, contoh jalan, jembatan, listrik, penerangan dan sebagainya, kemudian irigasi dan lain sebagainya. Itu sudah merata di seluruh kawasan negara kita. Kemudian dan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila. Di antaranya ada 11 poin dulu. Dari kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak dan seterusnya sampai dengan kesejahteraan sosial. Itu bisa kamu baca sendiri. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Ya. Ini lebih ditekankan kepada sikap. Kalau praksis itu juga praktek. Contoh sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila pertama. Yang kedua sikap positif sesuai dengan nilai sila kedua. Dan seterusnya sampai sila kelima. Tapi diwujudkan dalam bentuk sebuah sikap atau tindakan atau perilaku gitu. Jadi nilai-nilai positif dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, kemudian adapun kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu biasanya terjadi atau disebabkan oleh 3 hal. Pertama yaitu kasus pelanggaran warga negara, kemudian kasus pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian faktor penyebab pelanggaran itu ya. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terdiri dari dua hal, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya meliputi sikap egois. Egois itu sikap mau mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi tidak mementingkan atau tidak mengindahkan kepentingan orang lain. Egois, yang penting butuh cukup, yang lain tidak diperhatikan. Itu namanya sikap egoisme ini seperti itu. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Jadi faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu kita itu sebagai warga negara, utamanya secara umum, itu masih rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Taat terhadap peraturan itu masih rendah.
Bahkan ada yang konyol itu bangga kalau melanggar, nah itu kan sudah terbalik, tidak karuan. Jadi bangga, sikap seneng, tapi karena dia melanggar. Contohnya naik sepeda motor, kemudian tidak pakai helm, lewat di depan pos polisi, akhirnya dikejar, tertangkap, dia itu malah bangga. Nah itu berarti kan tidak sesuai dengan tujuan daripada peraturan. Kemudian sikap tidak toleransi, sering banyak terjadi faktor penyebab pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Adanya sikap tidak toleransi, tidak menghargai daripada orang lain. Ini kita berdoa bersama dengan mengeningkan cipta, ya, supaya perjalanan sekaligus pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian semuanya akan mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Saya mulai ya, berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku untuk kelas 12 AKL. Pak Ilham memegang materi PPKN dan hari ini hari pertama kita bertemu, ya. Semoga kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran semester ganjil ini akan bisa berjalan dengan baik meskipun dalam suasana dan kondisi pandemi atau kondisi yang belum bisa melakukan tatap muka. Sebetulnya kami dari Bapak Ibu Guru juga sangat merindukan untuk bisa bertemu menyampaikan materi secara luring atau secara langsung. Namun demikian, karena kondisi yang ada ini semuanya harus kita sikapi, harus kita lakukan dengan berbagai macam sistem sehingga tidak menyalahi protokol kesehatan. Jadi ini tujuannya. Jadi pendidikan tetap berjalan, materi pembelajaran juga tetap tersampaikan. Kalian semuanya juga akan mendapatkan satu pengetahuan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Artinya bukan gara-gara corona kemudian kita tidak bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk Putri mungkin mic-nya di mute dulu ya Put ya. Mic-nya Putri bisa di mute dulu, ya. Dinonaktifkan dulu nanti kalau ya. Untuk Putri Anggra ini mic-nya masih bunyi. Oke. Itu ada gambar mic itu di situ. Itu bisa diklik gitu, ya. Oke. Sebentar, ini tak bantu. Sudah bisa saya bantu dari sini. Oke. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak sekalian, materi pelajaran PPKN di bab 1 semester ganjil ini, ya, itu kita akan membahas tentang bagaimana terkait dengan
Ini saya munculkan. Ya. Bisa dibaca dari situ ya. Ini tampilan bisa. Mungkin ada yang bisa melaporkan, mungkin untuk ya mic-nya bisa dibunyikan salah satu, melaporkan bisa diterima ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Bab 1 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, setelah melaksanakan pembelajaran ini diharapkan kalian semuanya ya bisa mengetahui atau menunjukkan sikap toleransi pertama, disiplin, tanggung jawab dengan baik sebagaimana upaya pencegahan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Berikutnya, setelah mempelajari materi pembelajaran berbagai macam hak dan kewajiban warga negara, diharapkan kalian semuanya mampu untuk membuat video menarik ya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan baik. Tuh. Terus kemudian setelah melaksanakan pembelajaran ini, kalian semuanya ya mampu mengetahui prosedur pendaftaran hak cipta serta prosedur pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan benar. Artinya apa? Jika kalau nanti mungkin satu saat kalian sudah mampu untuk berwirausaha, bisa mampu untuk membuat sebuah produk, itu kalian semuanya bisa mengerti bagaimana produk atau karya kalian semuanya itu bisa dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak mudah dibajak, tidak mudah diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tujuannya itu. Kemudian yang berikutnya, setelah memahami informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, peserta didik mampu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui upaya pencegahan daripada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan baik. Artinya, setelah bab ini kita bahas, ya kalian semuanya nanti pasca itu akan bisa mengetahui dan bahkan bisa mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang kalian anggap penting demi untuk menggali ilmu pengetahuan dan juga mengetahui bagaimana mencegah pelanggaran dan pengingkaran kewajiban dengan baik. Yang terakhir, setelah memahami materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, kalian semuanya akan mampu menghormati hak dan kewajiban orang lain dengan penuh tanggung jawab. Jadi tujuan dari pembelajaran di bab 1 ini diantaranya itu, aku. Jadi diantaranya. Maka dari itu ini juga sangat penting untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Berikutnya terkait dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu ya bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Jadi apa toh hak dan kewajiban kita ini sebagai warga negara kepada negara kita? Itu satu. Yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap
terhadap warga negaranya. Jadi negara itu juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Jadi tidak hanya warga negaranya saja yang punya hak dan kewajiban kepada negaranya, sebaliknya negara pun juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ya, ini kita pilah ya jadi dua antara hak dan kewajiban. Untuk hak warga negara atas negaranya, ya, pertama yaitu hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan bagi seorang warga negara itu adalah sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kita semuanya, kalian semuanya sebagai warga negara Indonesia itu memiliki hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang namanya mendapatkan ya, bukan berarti kemudian menunggu pemberian, tidak. Tapi yang dimaksud hak atas pekerjaan dan penghidupan itu kita boleh diberi kebebasan untuk berusaha, berwirausaha, bekerja demi mencapai sebuah kehidupan yang layak dan pekerjaan yang layak. Tidak ada larangan. Dan itu haknya bagi seluruh warga negara sama, hak dan kesempatannya sama. Ya. Baik itu yang memiliki fisik sempurna ataupun ada kekurangan fisik, itu memiliki semuanya sama. Kemudian hak berpendapat, itu hak mengeluarkan pendapat, itu juga merupakan hak bagi seorang warga negara ya, terhadap negaranya. Kemudian kemerdekaan dalam memeluk agama. Kemerdekaan dalam memeluk agama. Kita sebagai bangsa Indonesia dijamin oleh undang-undang untuk memiliki kebebasan memeluk agama. Ya, memeluk agama. Apapun agama yang kita anut, selama agama itu memang diberi hak untuk hidup dan berkembang di negara kita bebas untuk menentukan. Kemudian hak ikut serta membela negara. Sebagai warga negara memiliki hak untuk ikut serta membela negara. Kemudian hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Hak atas kesejahteraan sosial. Jadi hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan kesejahteraan sosial. Artinya apa? Kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya hidup yang rukun, hidup yang berdampingan, hidup yang kondusif dan sebagainya. Kemudian hak mendapatkan keadilan sosial, ya. Hak mendapatkan keadilan sosial. Itu hak warga negara. Adapun kewajiban warga negara terhadap negara, ya. Pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan.
Nah, ini sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mentaati hukum dan pemerintah. Itu kewajiban. Namanya kewajiban itu ya sebuah keharusan, artinya tidak bisa ditawar lagi. Kemudian kewajiban membela negara. Jadi ada kewajiban dalam pembelaan negara sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang kita miliki. Artinya kalau tidak punya kemampuan untuk berperang ya dengan cara yang lain, kan masih banyak namanya pembela negara. Kan tidak mesti harus berperang. Contoh, kita memiliki sebuah kelebihan dalam bidang tertentu, katakan pandai dalam bidang sains, kemudian kalian mengikuti lomba di tingkat nasional bahkan internasional, katakan, kemudian mendapatkan juara, itu juga termasuk membela negara, pahlawan itu. Yang namanya membela negara itu bukan semata-mata kita harus berperang atau harus mengorbankan fisik dalam artian fisik tenaga gitu, dengan prestasi-prestasi yang membanggakan di kancah pertarungan baik itu nasional dan internasional, itu juga sudah merupakan wujud daripada kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, itu juga penting. Kita sebagai makhluk sosial, di samping kita memperhatikan dan mengutamakan kepentingan pribadi, jangan lupa kita itu juga hidup di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Yang masyarakat pun juga memiliki hak, ya, memiliki hak dan kewajiban. Kemudian kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ini pun juga merupakan kewajiban bagi warga negara terhadap negaranya. Yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan dan perundang-undangan dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Hak negara atau pemerintah, ya, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Jadi pemerintah itu menciptakan peraturan dan perundang-undangan, tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Tujuannya apa? Demi menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Kita bayangkan jika tidak ada peraturan dan perundang-undangan, kita tidak akan bisa hidup dengan tenang, itu jelas. Kita tidak akan merasa terlindungi ketika berjalan di mana-mana atau mungkin kemana saja. Itu kalau tidak ada peraturan dan perundang-undangan. Maka peraturan perundang-undangan itu juga sangat penting sekali bagi kehidupan. Kemudian melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang. Pemerintah memiliki hak memonopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pengertiannya begini, anak-anak. Jadi segala suatu sumber daya alam yang memiliki satu manfaat bagi kepentingan orang banyak, itu pasti akan dikuasai oleh negara. Ya. Tujuannya apa? Ya demi kemakmuran bersama. Demi kepentingannya itu untuk bersama. Karena kalau sampai dikuasai perseorangan, itu nanti akan menimbulkan permasalahan. Karena
akan manfaatnya akan kurang bisa luas. Misalkan bumi, air, kemudian sumber daya alam itu mesti dikelola oleh negara. Contohnya ada PLN, itu yang mengelola juga negara meskipun melalui PT. PT itu hanya sebuah lembaga penanggung jawab. Kemudian ada Telkom, ada lagi Pertamina, itu semuanya BUMN, badan usaha milik negara. Jadi yang mengelola negara, bukan perorangan. Biasanya negara kemudian membuat saham. Nah, saham itu modal demi menunjang percepatan perusahaan. Itu biasanya negara menjual sahamnya kepada pihak swasta. Kemudian pihak swasta membeli saham itu, kemudian nanti ada pembagian keuntungan di setiap akhir tahun, biasanya begitu. Tapi induknya itu tetap akan dikuasai oleh negara. Kemudian hak negara atau pemerintah berikutnya yaitu hak negara untuk dibela. Jadi negara kemudian menuntut kepada rakyatnya untuk membela, ada sikap bela negara, itu memang hak daripada negara kepada rakyat. Kemudian hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya. Semua hukum dan pemerintahan itu wajib ditaati. Apalagi pemerintahnya dipilih berdasarkan pilihan rakyat, pilihan langsung. Kita tahu bahwa namanya suara rakyat itu diibaratkan suara Tuhan. Jadi sebuah negara itu kekuasaan tertinggi ya di tangan rakyat. Di negara kita pun juga demikian. Ini sangat apa ya? Sangat penting sekali. Sebentar, ini ada temanmu yang belum bisa masuk. Oke, sebentar. Anak-anak sekalian, jadi itu kemudian kewajiban negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kewajiban negara terhadap rakyatnya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi namanya seluruh tumpah darah Indonesia itu ya seluruh wilayah tanah air. Dimanapun rakyat itu berada, itu semuanya mendapatkan hak untuk dilindungi.